Yang melatih Supriyadi adalah tentara Jepang, tetapi Betul. beliau juga memberontak Nah, kepada seperti Jepang. begitu. Ya. Selamat pagi guys. Hari ini gua ke Bogor naik motor. Awal-awal sih disambut macet, tapi makin ke atas udaranya makin adem. Hati pun juga ikut senang. Misi gua ngulik sejarah dan ketemu para jenderal di Museum Peta. Dan gue juga akan coba cari kuliner yang menarik di kota Bogor. Oke guys, sampai ketemu tetap di Tourism Jams. Akhirnya gua sampai di kota hujan. Tahu nggak di mana? Kota hujan. Tahu nggak? Bogor. Ah, Bogor. Yang benar jawabnya Bogor. Lapar banget. Kita makan dulu. Oke, gorengnya dulu. Aja omah. Jadi guys, ternyata toge goreng ini ada sejarahnya loh. Ini adalah hasil akulturasi budaya. Konon terinspirasi dari spaghetti Eropa pada abad ke-18 yang dikenal oleh komunitas Tionghoa di Hindia Belanda. Cuma karena saat itu nggak ada pasta, mereka pakai mie kuning, toge segar khas Jawa Barat, touco fermentasi ala Tionghoa, plus tahu dan ketupat ala Sunda. Jadi deh spaghetti lokal yang kita kenal hari ini sebagai toge goreng. Sampai makanannya. Gue lapar banget di jalan. Kita bukain dulu sarung tangan. Gilir banget ya, lihatnya ya. Sederhana, tapi makanannya tidak sederhana. Luar biasa ya. Ini namanya toge goreng namanya. Ada togenya. Apa toge? Tahu, ini tahu, toge, ada mie, asam-asam kecil tapi enak. Makan asam apa sih? Tauco ya, kuah tauco disiram lah. Toge, tahu disiram dengan kuah tauco. Kita coba. Kita aduk dulu nih. Ada mie-nya juga tuh. Kerupuk mie. Kita coba, gue lupa pakai sambal. Makan di sini enak. Makanannya enak, ada musik, ngamen, dihibur. Dua jempol. Buat lu yang ke Bogor, jangan lupa mampir. Toge goreng, mampir ke toge goreng aja rumah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 23A. Udah kenyang, sekarang gua akan ngulik obrak-obrak nih, obrak-abrik Kota Bogor. Kita cari museum yang bersejarah. Katanya ada museum peta. Kita cus langsung ke sana. Oke, tetap di Tourism Jams.
Akhirnya gua sampai di Museum Peta. Museum ini adalah museum yang penuh cerita. Museum Peta. Langsung kita ketemu dengan Pak Kapten Dani. Beliau adalah kepala Museum Peta. Yuk. Assalamualaikum. Orangnya sudah di depan ternyata. Orangnya langsung nyambut di depan. Selamat datang ke Museum dan Monumen Air. Langsung disambut dengan kepala museumnya. Ini gue telepon kemarin. Pak, perkenalkan diri dulu, Ya. Pak. Baik, saya perkenalkan diri, nama Dina Hamdani Nugraha, pangkat Kapten CAJ, jabatan sebagai Kepala Museum dan Monumen Pembela Tanah Air Bogor ini. Saya ini kan sudah lama ini penasaran dengan museum Google Map ini, Pak. Museum Peta. Bukan Google, bukan map, peta. Iya. Pembela tanah air. Kan banyak tuh pahlawan-pahlawan kita Betul. jebolan peta. Tapi kan orang nggak tahu peta itu apa. Betul. Terus bangunan ini dulu apa sebelum jadi Betul, museum. betul. Jadi kita urut dulu pelan-pelan. Baik. Dulu ini apa? Sambil jalan ke belakang kali, Pak. Iya, boleh sambil Ya. jalan aja. Ya, boleh. Jadi dapat kami sampaikan bahwa bangunan yang sekarang dibuat sebagai Museum dan Monumen Pembela Tanah Air ini sudah berdiri sejak tahun 1745. Abad 18 tuh. Betul. Jadi saat itu bangunan ini dibuat sebagai tangsi atau tempat tinggalnya para pengawal serta staf kantor gubernur jenderal Belanda saat itu. Apa aja, Pak? Baraknya itu di mana aja? Seluruhnya ini sebenarnya Ini juga nih, dulu betul, seluruhnya ini kurang lebih 13,7 hektar seluruhnya. Di belakang ini merupakan pusat pendidikan seni angkatan darat dan sebagian wilayah di sini dibuatkan sebagai museum dan monumen pembela tanah air. nih. Tujuannya dibangun peta itu. Jadi tujuan dibentuknya tentara peta itu saat itu ada dua tujuan. Apa? Tujuan pertama bagi tentara Jepang dibentuknya tentara peta itu untuk membantu tentara Jepang saat itu pada saat menghadapi sekutu. Oh, perang pada saat Asia perang Timur. Pasifik, betul sekali. Iya, Kemudian iya, tujuan dari bangsa Indonesia sendiri dibentuknya tentara peta ini bagaimana mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ini keren loh. Pak, kita foto dulu, Pak. Boleh? Jadi guys, lu mau foto-foto di sini juga boleh. Keren. Iya. Sini, Pak. Bareng kita fotonya. Iya. Bareng. Mantan peta, siapa aja diantaranya? Tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang lahirnya dari tentara peta antara lain ada Panglima Jenderal Sudirman. Selanjutnya ada Sodanco Supriyadi. Supriyadi. Sodiando Supriyadi itu merupakan Kita sambil jalan-jalan, perlawanan. sambil jalan-jalan ke belakang. merupakan tentara peta yang melakukan perlawanan di Blitar saat itu tanggal 14 Februari tahun 1945. Yang melatih Supriyadi adalah tentara Jepang, tetapi Betul. beliau juga memberontak Nah, kepada seperti Jepang. begitu. Iya, betul, Gitu ya, betul kira-kira ya. sekali. Kemudian Betul. Pak, tangsi ini juga merupakan tangsi yang Bapak sebutkan tadi. Betul. Ini Iya, semua? Betul. Ini barak-baraknya. Jadi seperti Jenderal Sudirman, Supriyadi, siapa lagi? Kemudian Ahmad ada Yani. Jenderal Ahmad Yani. siapa betul. lagi? Kemudian ada Soeharto. Pak Harto. Iya. Pak Harto itu justru Pak Harto ini selain mungkin seperti kita ketahui bahwa beliau sebagai Presiden Indonesia yang kedua, beliaulah yang meresmikan museum ini pada tanggal 18 Desember tahun 95. Apa ini? Ini pembentukannya? Nah, disinilah mungkin ini diorama 1. Diorama 1 ini menggambarkan tentang para tokoh bangsa Indonesia saat itu berkumpul di suatu tempat di Jakarta yang di dalamnya Oh, di ada Jakarta malah betul berpikirnya. kumpulnya di Jakarta saat itu tahun 43 itu pada tanggal 3 Oktober tahun 43 ada di dalamnya ada Insinyur Soekarno tadi yang sudah saya sampaikan, ada Gatot Mangun Praja, ada Ki Ageng Surya Mataram, kemudian ada Ki Hajar Dewantara, kemudian ada Ki Haji Mas Mansur. Oh, malah ide ini terbangunnya di Jakarta. Jakarta saat itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ini. Iya, nama Membicarakan orang ini. ide ini. Betul, betul. Terus mereka bersurat. Setelah itu mereka setelah disepakatin untuk membentuk tentara peta ini, mereka hanya menemuin pihak Jepang saat itu dan disepakati oleh Jepang itu untuk Langsung membentuk tentara peta. disepakati. Betul. Dengan dibuatkan undang-undang namanya Osamu Sere.
Nomor 44 tahun mentah langsung dibikin tentara peta, tapi tidak dibuatkan dulu perjanjian atau undang-undang yang disebut bahasa Jepangnya Osamusere. Perlu digarisbawahi mungkin pada saat pembentukan tentara peta ini di sini pendidikannya hanya untuk perwiranya aja. itu maksud Iya, saya. perwiranya Itu hanya aja. perwira, Perwiranya aja berarti. untuk dididik di sini ya, di Bogor ini, perwiranya aja. Kalau sekarang istilah di Magelang lah. Betul, kalau sekarang Magelang. Nah gitu. Jadi istilahnya sekarang Magelang. Kalau dulu peta. Betul. Perwiranya. Iya. Jadi kalau keluar langsung kayak bapak tapi satu. Iya, betul Oh, ada sekali. 3, ada bos. Dan saat itu perlu diketahui juga bahwa pendidikan di sini wilayahnya tidak seluruh Indonesia saat itu. Jadi hanya wilayah Jawa, Madura, dan Bali aja yang dididik, dilatih untuk menjadi perwira peta di Bogor ini. Guys, ini. Lu mikir tempat sejarah itu horor? Agak. Bener nggak? Jawab. Enggak. Bener nggak? Enggak. Nah itu udah jawab enggak. Iya. Dia nggak kemana-mana, malam tetap di sini. Datengin sejarah. Lu semua harus paham sejarah. Bener Pak ya? Betul. Kalau kita mau negara ini maju, pahami sejarah. Belajar dari sejarah. Oke. Jadi kita berkembang. Ini pakaian untuk Daidancho Daidancho. atau Komando Batalion. Dari Daidancho ini hanya dilengkapi pakaiannya ini dengan pedang saja, kemudian menggunakan sepatu bot. Jadi tidak dilengkapi dengan pistol saat itu. Ini saya ke bawahan nih Pak. Lihat nih. Ini sama Pak tadi. Ini Cudanco-nya, Komandan Kompi, dan ini Sodanco, Komandan Peleton. Apa tadi? Ini Daidancho, Daidancho, kemudian Cudanco, Cudanco, dan di sini Sodanco. Sodanco. Iya. Nah kalau ini merupakan Budanco atau Komandan Regu. Bundanco. Betul. Nah ini baru mungkin dipersenjatai dengan senjata dan dipersenjatai dengan sangkur juga. Nah kalau ini Gyuhai. Gyuhai kalau sekarang itu tamtamanya lah, prajurit. Oh prajuritnya. Tentara Iya, sekarang ya. Betul. Nah yang bulat itu maaf bukan granat ini. Minum. Jadi tempat minum. Dari Dibuatkan batok dari nih. batok kelapa, betul. Zaman dulu begitu ya. Iya. Kalau ini Pak? Wah ini kerusak. Oh iya. Ini baju asli nih jangan-jangan nih. Nah ini pakaian asli. Ini pakaian milik tentara Jepang yaitu Letnan 1 Oshindai. Ini gesper aslinya? Betul. Ini diserahkan dari pihak keluarga tentara Jepang yang saat itu datang ke Indonesia untuk menyerahkan pakaiannya. Ini juga pedangnya asli nih Pak? Ya, pedang ini asli. Yang atas ini pedang milik Letnan 1 Oshindai. Kemudian pedang milik tentara peta saat itu yaitu pedang milik Sujanto Sujatmo. Kemudian ada pedang milik Gyugun Sumatera. Orang Jepang. Kalau udah gagal. Ini kan? Iya. Ajinomoto. Ajinomoto. Harakiri. Harakiri, betul. Pakai beginian kan Bu? Ya. Kalau arah kanan les kena. Kalau arah kiri kena dia. Bingo. Museum Peta ini ada 2 ruangan. Nah, ruangan ini adalah ruang Sudirman yang menceritakan tentang peranan tentara peta saat proklamasi dan sesudahnya. Dan kebetulan kita berada di diorama ke-7. Nah, diorama 7 ini menceritakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah museum peta. Kita akan menonjolkan apa peranan tentara peta saat proklamasi. Penaikan bendera merah putih adalah tentara peta. Oh iya benar. Namanya Bapak Abdul Latif Hendraningrat yang kita kenal sebagai Bapak Paskibraka. Paskibra kan sekarang. Pertama kali Betul. pencetus Pak. Iya, Oh, oke. makanya menjadi Bapak Paskibra. Itu Bapak, dari tentara peta. Abdul Latif Tuh, Hendraningrat ini. setiap Agustus viral tuh. Ya. Paskibraka, Paskibra ataupun Paskibraka ya. Betul. Kalau Paskibra tuh daerah, Paskibraka Pusaka, Iya. Jakarta. Viral kan? Nah, itu pencetusnya. Tentara peta. Ini Karena mau Satuan Osabutai Kota Baru Yogyakarta yang dipimpin oleh Kapten Soeharto. Pada waktu beliau adalah Komandan PKR di Yogyakarta. Kenapa? Pada waktu Jepang tidak mau menyerahkan senjata kepada tentara kita PKR karena dia merasa menyerah kepada sekutu. 45 nih. 45 Iya. betul. Soeharto juga ikut nyerang nih. Betul. Ini markas Osabutai saat Osabutai itu. di Ini- Kota Baru Yogyakarta. Kota Baru. Semangat ini, Juangnya semangat mereka ini timbulnya awalnya dari Supriyadi nih. betul. Yang berani memberontak tentara Jepang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Pak, Bu, saya banyak belajar sejarah, banyak tahu walaupun tidak terlalu dalam. Tapi hari ini saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Saya mendapatkan gems.
sesuatu yang bernilai, yang mungkin orang di luar nggak tahu. Mudah-mudahan dari video kita, Betul. apa yang Bapak sampaikan, Bapak Ibu sampaikan tadi bermanfaat buat lu semua, buat generasi juga ya. Ada pesan dari Bapak kira-kira buat generasi muda, apa yang harus kita lakukan supaya negara kita ke depannya semakin maju, semakin makmur, semakin aman, semakin tentram. Apa yang harus kita lakukan? Coba pesan ke Iya. Mudah-mudahan semangat para pejuang terdahulu itu bisa diwarisi oleh generasi muda sekarang ini. Hebat. Dari Ibu ada nggak mau disampaikan? Ayo coba. Baik, jadi jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena Ya. sejarah masa lalu itu adalah fondasi kita untuk maju ke langkah yang lebih maju lagi. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus pantang menyerah. Apapun badai yang kita lalui, kita harus semangat. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Sudirman betul. Percuma kalian belajar ilmu setinggi apapun tiada guna bila mempunyai sifat menyerah. Percuma kalian berlatih fisik sehebat apapun tiada guna kalau mempunyai sifat menyerah. Menyerah itu berarti kalah. Kalah itu berarti sengsara, sengsara itu miskin. Jadi kita harus selalu belajar dan belajar. Tourism, Perjalanan di Museum Peta selesai. Cool banget patung jenderal di sini, tegas dan dingin. Tapi serius, ini museum keren banget, bikin kita bangga jadi anak bangsa. Sekarang saatnya gua pamit. Kalau kelamaan, ntar direkrut lagi jadi tentara peta. Terima kasih Museum Peta, udah ngebuat langkah kaki gua ketemu dengan sejarah panjang yang sangat berguna dan tidak pernah terlupakan.